wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa susun ila mu'allifi hadzal kitab Muhammad Ismail Imam Bukhari wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kula kalian panjenengan masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menambah ilmu, nambah pemahaman dumateng ajaran-ajaran agama Islam, khususnya yang ada di kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kula kalian panjenengan saged istiqomah. Saged istiqomah untuk terus mencari ilmu, untuk menambah ilmu, dan mudah-mudahan niku dados ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat niku titik tapi iso dipraktekno. Boten kuatap tapi gak tahu dipraktekno. Naudzubillahi min dzalik, itu ilmu yang tidak manfaat. Makanya ada doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkan dari kami ilmu yang tidak bermanfaat. Ini kuwake ilmune akeh tapi gak dipraktekno. Naudzubillah. Maka kita selalu berharap mudah-mudahan sedikit yang dapat kita kita dapatkan saulan pisan. Saya ngaji dengan panjenengan, mudah-mudahan manfaat untuk saya dan manfaat untuk panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, mari kita syukuri. Saya dan panjenengan ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang sebaik-baiknya tempat di dunia ini. Khairul makan, sebaik-baik tempat di dunia ini adalah al-masjidu, dan masjid. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat yang baik ini, mudah-mudahan kita juga menjadi orang sing baik, wong sing apik. Boten cuma apik nang Gusti Allah, tapi juga apik nang podo menungsani. Bukan hanya kita bagus di dalam hal ibadahnya saja, tapi kita juga hablum minan nasnya. Mbek tonggo, mbek konco, ada kepedulian sosial kita kepada orang lain, ada rasa care terhadap yang terjadi di sekeliling kita. Maka itulah hablum minallah bagus, mudah-mudahan juga diiringi hablum minan nas yang saya pernah cerita kan Pak, Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabiah ahli tahajud, ahli maca Quran,
ahli poso. Kan sae niku. Kula mawon kali jenengan ahli pasah. Punten mung Senin wi Kamis lo puasa. Apa alasan? Panas. Wah, mung ojon. Jadi lebih ya alasan nih. Ini sahabiah ini ahli itu, Pak. Cuma katanya sahabat sampaikan kepada Rasulullah, tapi orang ini bahasa sekarang nyinyir, Bu. Nang tonggo niku nyinyir, ono tonggoe omahe anyar dirasani, nggih. Ono tonggo mobil anyar dirasani, nggih mboten itu mobil biyen zaman Rasulullah. Tapi setiap ada apa-apa itu sering ngerasani tonggoni. Dan lisannya kadang-kadang nggak bisa terjaga. Disampaikan datang Rasulullah, ya Rasulullah ada teman kita itu perempuan amalannya kepada Allah itu bagus sekali. Tapi banyak orang yang sakit hatinya. Karena apa? Lisannya. Jadi ini kemarin istri saya periksa karena kontrol batu empedu. Jadi ini dokter ya sanjangi. Bu, jamu ya. Dia kaget, lu kok dokter ngarani ngongkon jamu. Ngongkon nopo? Disuruh jamu gitu loh. Biasanya kan suruh minum obat, enggak. Bu, jamu. Dibaleni balak-balik. Saya selalu, istrinya dokternya kebetulan juga kena batu empedu juga. Saya selalu mengingatkan istri saya untuk jamu. Lu apa dok? Jamu apa? Katanya istri saya. Jaga mulut. Ojo maem sembarangan. Gorengan. Ya. Rempelo. Bebek. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enak. Ya, enak gitu. Tapi justru itulah katanya dokter tadi, jamu, jaga mulut. Apalagi bagi kita yang sudah usia-usia di atas 40, 50. Seperti saya lagi juga usia di atas 60. Harus tahu diri, Pak. Bahwa onderdil kita itu sudah enggak sekuat waktu usia 30. Dulu nopo rempelone bebek, waduh, sak piring niku sok entek. Saya ini jangan macam-macam, Pak. Karena daya nopo? Dan cerna ya. Daya cernanya sudah gak kuat, kelakernya wis gak kuat. Nek monggo mesin niku dinamonya sudah lemah putarannya. Maka kita harus tahu diri. Maka itu katanya jamu, jaga mulut. Ya sekali-kali makan bebek ya enggak apa-apa. Saulan pisan, tarong ulan pisan. Oh jadi bendino, Pak. Gimana? Wah iya ini yang jual bebek. Wah Ustadz ini kok promosi gak oleh mangan bebek ya apa? Saya itu pernah ya. Pagi itu diajak teman cari sapi, terus diajak makan bebek pagi itu, Pak, di Kebonyar sih, nyaman sih, murah nyaman, wah itu makan saya pagi, wah, ya. Tapi tetap saya sekelangkong, saya jaga nasinya nggak boleh banyak, iwake pancet, terus pulang itu sama teman-teman diajak lagi. Diajak makan kokot. Kikil sapi itu. Saya yang nggak bisa nolak, wong saya juga seneng itu. Begitu selesai makan itu, naik di mobil saya sudah mulai, wah ini tuh jenuh di sini. Ah ini
Ini namanya nggak tahu diri. Jadi ini konco-konco ini double gardan nih. Isu bebek, sore kikil. Waduh, kolesterol plus asam urat bergerak bersama-sama. Sementara pencernaan kita sudah. Sejak itu Bapak Ibu sekalian, saya ya nek mangan bebek ya mangan bebek, tapi sorenya nggak pakai kikil. Saya waktu itu kan Jumat ya, Jumat mau khutbah, mau naik mimbar itu hampir tidak bisa. Saya tak paksa no aja. Begitu selesai sholat saya tidak bisa, saya duduk saja. Saya telepon teman saya, Mas tolong aku neng masjid para nono. Saya minta langsung dibekam. Ya Alhamdulillah. Tapi ini tidak boleh diulang lagi, Pak. Ini jenenge nggak bersyukur kepada nikmat Allah. Wis seru nek iku double gardan itu akibatnya kepada diri kita sedemikian rupa, maka jangan diulang. Pun ini sharing terkait masalah jamu, jaga mulut. Jangan semuanya kita makan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bab terakhir di dalam masalah memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah banyak tentang pujian-pujian. Yang terakhir, jangan memuliakan temanmu dengan sesuatu yang memberatkan. Jadi jangan memuji kepada orang yang membuat orang itu berat. Misalkan begini, wah orang ini Pak, sampean tahu, ini yang paling baik di kampung Budidayan. Berat loh Pak, orang dikasih predikat terbaik di Budidayan, ahli sodako, ahli jamaah, ahli maca Quran, dipuji. Itu berat Pak. Meskipun orang itu kenyataannya seperti itu, tapi keistiqomahan menjaga ahli sodako, ahli puasa, ahli sholat kan berat itu. Maka kalau memuji jangan membuat teman kita itu abot. Misalnya Pak dokter ini Pak dokter ini, waduh ahli. Pokoknya loro untuk dibawa ke beliau pasti sembuh. Yang menyembuhkan itu kan bukan beliau, Allah kan, melalui tangan beliau, keahlian beliau. Tapi suatu saat bisa juga orang wis mari ditembel api-api tibae masih sakit. Loh, dari ini dokter ahli terbaik sa-Indrapura. Nah, jangan memberikan beban memuliakan kepada teman kita yang membuat teman kita itu berat. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian memberi nama anak. Memang nama itu doa, tapi nek kaboten jare wong Jawa. Jare wong Jawa nggih. Enggak tahu saya kalau orang Madura. Wah, bro lu nyaman nih. Ya. Tapi yang jelas janganlah memberi nama sesuatu yang membuat anak kita itu berat. Nyonggoe niku abot. Misale kayak jeneng dulu kan ada petinju itu ya, anakku meni-meni ben gede dhuwur tak arani Muhammad Mike Tyson. Cita-citanya supaya anaknya tinggi besar, tiba-tiba lahir prematur Pak. Arek gak patek lemu krempeng, sing gede ndase malahan. Terus dijari wong, wah iki kegeden jeneng iki.
Muhammad McTyson. Jadi dalam hal ini juga kita perlu hati-hati. Nek kira-kira yo gennya bagus, ayah ibunya, ya kasih nama yang sepantasnya dan sebaik-baik nama yang di situ ada Asmaul Husna. Yang ditambahkan nama Muhammad atau Abdullah. Pun angger ngekei jeneng, walaupun Asmaul Husna juga hati-hati. Harus tahu, nah artinya itu apa, Pak? Ya, artinya itu apa? Al-Jabbar, yang maha memaksa. Terus dikai jeneng nopo? Muhammad Al-Jabbar. Muhammad yang maha memaksa. Ini harus ada gandengannya. Kalau dikasih mau pakai nama Asmaul Husna yang kereng-kereng niku, maka jenengan tambahi Abdullah. Abdul Jabbar. Hamba zat yang maha memaksa. Jadi ada, oke, pun sampai ngekei jeneng abot-abot. Nah, an Muhammad qala kanu yakuluna. Berarti ini asar, perkataan sahabat. Kanu yakuluna, para sahabat itu berkata, banyak yang ngomong, la tukrim sodiqoka bima yasukku alaihi. Janganlah engkau, la tukrim, janganlah engkau memuliakan sodiqoka temanmu, bima yasukku alaihi, dengan sesuatu yang menyusahkannya. Jangan sampai kita maksudnya memuliakan teman tapi garai susah. Gini wow misalnya, oh yang iki apik critakno nang wong-wong kabeh. Ya memang kenyataannya seperti itu, tapi kan menjadi beban, Mbak. Mungkin suatu saat tepak gak duwe wis kadung dikatakan ahli sedekah karena nggak punya uang, nggak sedekah. Jari ini ahli sedekah. Lah kok ana omplung liwat kok didelok tok. Nah, misalnya. Jadi mari secara proporsional kita kalau memuji atau memuliakan, maksudnya memuliakan. Dulu sinten Pak Harto ya mungkin ya kasih orang nyebut itu bapak pembangunan. Wah, wake gelar ini Pak. Termasuk jenderal besar ya. Bintang 5 ya. Untung gak ada bintang 7 waktu ini ya. Bintang 5. Abot itu. Nah, saya ngekei jeneng nih, ini saya memuji-muji ini adalah orang-orang yang penjilat. Sehingga suatu saat Pak Harto tergelincir, maka orang mungkin termasuk sekarang kan dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Saya nggak seneng mungkin. Ya, maka bapak-bapak ibu sekalian, jangan memuji, memuliakan, maksud memuliakan orang, tapi membuat beban, ya, jadi beban. Ampun, itu bab terakhir tentang pujian. Sekarang ziarah. Ziarah itu berkunjung. Zaman sekarang rodok gak pakai usum. Ziarah itu gak pakai usum, kecuali kepaten. Nanti ziarah, atau mari budal haji. Nanti, namanya Haji Nur Hasan, mari budal haji, ayo ziarah.
oleh tasbih atau oleh wangi ya ini ziarah. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, kebiasaan ziarah itu luar biasa. Makanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sahabat satu dengan yang lain, waduh kokoh bener. Sampai ada yang namanya al-ihsar, mendahulukan yang lain. Ini kalau tidak karena ikatan ukhuwah Islamiyah yang kuat nggak akan terjadi. Jadi pada waktu perang Khaybar kalau nggak salah itu ada 3 orang sahabat yang waktu itu perang terluka parah. Dia kehausan. Orang yang kekurangan darah itu kan kehausan. Air. Dikasih oleh sahabat yang lain. Tas arep diombe, kedengaran suara di sampingnya, air, saya haus, tolong kasih air saya. Padahal dia membutuhkan air itu, kalau dia tidak minum mati. Dikasihkan kepada sahabatnya yang membutuhkan itu. Begitu diberikan, sahabat ini meninggal dunia. Yang kedua demikian juga, si arep ngombe, ada sahabat yang terluka parah bilang, kasihkan air itu kepadaku, aku sangat membutuhkan. Dikasihkan, Pak. Begitu dikasihkan, orang ini meninggal. Begitu dipegang air ini, tidak sampai diminum, ini juga meninggal dunia. Ini kisah luar biasa. 3 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saling mendahulukan al-isar, mendahulukan kepada orang lain. Zaman saat ini angel. Mengonok berkat ayo, dum-duman berkat ketok. Wah itu ketok ini lebih gede gitu bangi. Tekek sik nang dhek sing liyane di jalan. Allah. Realitas hidup, Pak. Kenapa sahabat-sahabat Rasulullah begitu kuatnya ukhuwah mereka? Sampai ketika sahabat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat muhajir itu meninggalkan harta bendanya, istrinya yang tidak beriman ditinggalkan, anaknya, orang tuanya, sehingga dia hijrah sendiri sampai di Madinah nggak punya apa-apa. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang di Madinah? Sahabat Ansor yang nggak punya rumah, wis sampai nggone omahku iki aku duwe loro. Sampai yang heroik itu, Pak, sahabat yang nggak punya istri, istrinya 2 waktu itu. Wis situ gawe sampean, situ gawe aku. Ono ta saiki. Dan waktu itu belum ada hukum iddah. Jadi begitu dicerai, menirabi mbek sahabatnya itu. Ini kalau tidak ada ikatan ukhuwah, karena ikatan akidah yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan seperti ini, Pak. Nah, itu salah satunya karena ziarah, berkunjung. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'adar rajulu akhahu aw zarahu, ketika seseorang menjenguk atau mengunjungi saudaranya. Jadi misalnya ada teman kita sakit, kita mengunjungi, ya. Ini dilakukan oleh para sahabat.
Nah kita itu kadang-kadang saking sibuke krungu kanca loro niku, kapan loro? Wingi, oh cek tas wingi. Durung diparani kok enek soleh 3 dina tak ayo diparani. Kan keliru ya. Dengar oh teman kita sakit maka datangi Pak. Ini yang akan menumbuhkan ukhuwah yang kuat. Misalkan jenengan ono konco loro diparani, Mas yo gak nggawa apa-apa. Jenengan datang itu sudah separuh dari penyakitnya itu tersembuhkan karena apa? Rasa senengi. Oh, koncoku nang Ar-Raudhah iku api-api. Aku cetas loro wingi wis diparani. Timbul rasa senang. Bahagia dia didatangi oleh teman. Itu sudah menyembuhkan sebagian penyakitnya. Penyakitnya tambah nemen, wis loro seminggu gak ono sing nyambangi. Niki tekan, oh apa sih rek? Bendino pedhok nang Raudhah awak dhewe loro seminggu gak ono sing marani. Tambah tekanan. Nah, ini Pak. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim ala muslim sittun. Haknya orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallama alaihi, nek ketemu uluk salam. Tapi jaraknya waduh wis uluk salam itu ada adabnya. Wis cedek 5 meter, assalamualaikum. Nang waduh wis diawe assalamualaikum. Nah niku akhlake kurang niku Pak. Niku masya tujuannya apik tapi akhlake kurang. Wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika diundang datang Pak. Niki ya, teko. Nah, kadang-kadang kula kalian panjenengan itu oleh undangan ngono. Wah, ini kira bu meneh ya. Kadang nggak datang karena lo andi pese. Karena mesti buwu. Mestinya nggak begitu. Itu kebiasaan yang kurang api saja. Bowo itu sebenarnya sosial ya Pak ya. Itu hubungan sosial. Bowo piro saja ini kan tidak apa-apa. Tapi kadangkala kita itu suatu saat misalkan saya punya gawe dibowoi abah hadiri 500. Bareng orang abah hadiri mantu saya bowo cuma 200. Ustaz Johari ki aku bowo 500 kok dibales 200. Nah, ini yang perlu kita clearkan Pak. Panjenengan nek bowo iku ojo niat bowo, niat sedekah. Jadi enggak usah dicatet. Enggak ini kan dicatet. Nggih, tapi nggih pancen repot nek gak dicatet. Misale ana kanca nggih ngadu kunci. Kuncine mobil, Pak, senes cuma gembok tok. Kunci sak mobile kari njukuk nang dealer. Mosok gak dicatet. Nggih. Memang inilah pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat yang asalnya itu saling tolong menolong itu Pak. Ta'awun itu. Tapi karena pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat akhirnya jadilah budaya bowo-bowoan. Apalagi yang to-to itu. Ini apa itu budaya Madura Pak. Yang apa itu ada benderanya itu ya. Nah, itu ada stempelnya sendiri itu. Ya sisi satu ada baiknya, tapi sisi ada kurangnya. Nah, kita yang ngerti, monggo itu kita edukasi Pak. Ya, alhamdulillah semakin berkurang ya begitu itu. Hanya orang-orang yang memang ahli
oto itu yang masih ikut perkumpulan. Nah yang kita yang soalnya besar-besaran itu Pak. Pemenang wis ate duwe gawe bowo 5 juta. Karo ini seminggu kas DE pun duwe gawe, mau tidak mau mesti balik minimal 5 juta, bahkan harus lebih. Nah ini. Nah, wa idastansohaka fansohalahu, ketika minta nasihat, ada teman kita minta nasihat, nasihati. Minta saran, ya. Pak, saya itu ada masalah seperti ini, oh ya enak. Wow, aku dewe sumpek kok sampeyan dadakno konsultasi nang aku, jangan. Jadi kita tetap rungokno. Paling tidak kita kalau mau mendengarkan, meringankan bebannya. Ya nopo. Ya apa ceritane, rungokno. Dengan ngrungokno ilmu psikologinya mbek mantuk-mantuk, Pak. Oh. Itu Pak, orang curhat panjenengan mantuk-mantuk koyok ngerti-ngerti ngeten. Itu sudah membuat teman kita yang curhat itu seneng punan. Bareng wis terakhir, ya apa nurut sampean? Sik ya tak pikiri dhisik. Masalah sampean itu ternyata abot. Aku dhewe yang duwe masalah saya ngabot. Nah, kalau bisa diberi solusi, kalau tidak janjeni. Jadi ini kewajiban. Wa idza atasa fahamidallah fasammatahu, ketika wahing bersin itu mengucapkan alhamdulillah, sing ngrungokno wajib mendoakan yarhamukallah. Jadi sing wahing ngucap alhamdulillah iku sunnah. Sing ngrungokno koncone wahing ngomong alhamdulillah wajib mendoakan yarhamukallah. Wis didongakno yarhamukallah, sing wahing mau wajib dongakno yahdikumullah. Indah Pak, Islam itu indah, selalu take and give. Garai kula kalian panjenengan sing kadang-kadang kurang paham, dianggap barang enteng, padahal itu sesuatu yang akan membuat kita ada jalinan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Wa idza marada fa'udhu, ketika sakit datangi. Wa idza mata fattabi'u, ketika meninggal dunia hantarkan ke makbarah. Ini terkait dengan ziarah. Terus ketika kita ziarah Pak, misalkan kita menyambangi teman kita yang sakit, qalallahu lahu, Allah ngendiko, berarti ini hadis qudsi. Dan kita harus yakin Pak, iya ta, ojo ngono. Ya temen tak Gusti Allah nek awak dhewe silaturahim ziarah gitu itu, terus Gusti Allah berkata seperti itu. Nah, ini menyangkut keyakinan, ya. Hadis-hadis terkait dengan hadis qudsi, firman Allah, maka kita wajib yakin. Apa? Dawuhipun Gusti Allah, tibata wa taba mamsaka. Engkau baik dan perjalananmu baik. Jadi ketika panjenengan mengunjungi konco, entah sakit, entah apa itu, datangi karena kangen, karena ada hajat, maka Gusti Allah, kamu termasuk orang baik. Gusti Allah loh yang ngendiko, ya, kamu baik. Dan perjalananmu menziarahi itu baik. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan engkau
akan menempati rumah di surga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berarti ganjaran itu yang silaturahim, ziarah, berkunjung itu besar sekali. Sampai Gusti Allah nyampeaken api awakmu, api perjalananmu itu api. Dan kelak engkau akan menempati rumah di surga. Jadi ketika kita melakukan kunjungan itu, ada suara nadin yunadi minas sama, ada suara, cuma jenengan gak krungu nggih. Nek krungu sampean iso melayu, suarane apa ya? Meneng-meneng jenengan ziarah krungu ana swara. Nah, makanya inilah juga Allah ngeman kula kalian panjenengan jenengan krungu suarane Gusti Allah, iso jantungan, iso mati mendadak nih. Makanya Allah nyampaikan di dalam hadis ini, ya, api, awakmu itu api, perjalananmu itu api, dan kelak engkau akan menempati salah satu rumah di dalam surganya Allah. An Ummi Darda qalat zarona Salman minal madain ila Syam masyan wa alaihi kisaun wandar wardu qala ya'ni sarawilun masmuratun qala ibnu Saudab rudiya Salman wa alaihi kisaun mat'mumur ra'si saqital udunaini yakni annahu kana arfasa faqila lahu sawwahta nafsaka qala innal khaira khairul akhirah. Terus ngeten, Pak. Ummu Darda ini ketika umat Islam dipersaudarakan Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Faris, yang Persia, Salman niku. Jadi dipersaudarakan. Nah, zarona Salman minal madain ila Syam masyan. Salman pernah mengunjungi kami, katanya Ummu Darda. Ummu Darda itu bojone Abu Darda. Masyan minal madain dari Irak ila Syam menuju ke Syam, masyan melaku, Pak. Ya, jalan. Jaraknya dari Irak menuju Syam itu 750 km. Yes. Tidak akan pernah kita jalani itu, Pak. Berarti hampir Surabaya, Jawa Barat ya. 750 km melaku, Pak. Sahabat Salman ini karena ada dipersaudarakan dengan Abu Darda, nyambangi ziarah 750 meter dari Irak menuju ke Syam itu jalan. Wa alaihi kisaun waddar wardah. Ia menggunakan pakaian dan celana terusan. Jadi kados kayak jubah ya. Baju dan celana yang terusan. Ia berkata, yakni celana yang dising-singkan. Jadi pancene kainnya kurang, Pak. Jadi Salman ini kan sahabat yang miskin. Jadi tuku kain, gawe kelambi ini gak sampai ke mata kakinya, hanya sampai di lututnya. Jadi ini boten karena isbal,
Bukan karena takut berlebihan, tidak. Panjen kainnya gak cukup. Kainnya tidak cukup, maka di situ. Nah, Ibnu Suzab, Salman pernah Ruya Salman wa alaiki sa'un mat'umur ra'si sakitol udunaini. Salman pernah terlihat mengenakan pakaian, kepalanya dicukur habis, telinganya tampak buruk. Yen Salman ngapunten. Memang secara fisik beliau ada kekurangannya. Wonge cilik, kurus, sirai rodok gede, kupingi rodok lebar. Tapi dia termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Salman Al-Faris, inspirator perang Khandaq. Jadi waktu itu akan terjadi peperangan Khandaq, umat Islam dikepung oleh orang-orang kafir, maka di situ Rasulullah sudah kebingungan. Ini nek awak dewi dikepung, diserang, maka hancur habis umat Islam. Maka Salman Al-Faris niki maju dan Rasulullah, ya Rasulullah, kami di Persia, di Iran, kalau terjadi peperangan yang seperti ini, kami menggali parit. Makanya dikenal dengan perang Khandaq. Jadi di sekitar Mekah itu digali, yang kira-kira ukurannya kuda itu nggak bisa loncat. Cukup lebar, Pak. Jadi orang, ya kuda aja nggak bisa loncat, apalagi orang. Maka mungkin sampai 2, 3 meter, 4 meter gali itu. Ya karena inisiator dari Salman Al-Faris itu, umat Islam mengalami kemenangan di perang Khandaq. Dan niku wau, sahabat itu ndelok, jadi pakaiannya sing dienggo Salman niku kurang ngeten lho, Pak. Kurang jahitane nggih, berarti nggih mesti ini sampai mata kaki, sampai gak cuma ngisori dengkul, nggih. Mesti ini isok nutupi kepala, gawe untuk menutupi apa itu udara dingin, iki cuma separuh tok. Jenenge kain ini gak cukup, sehingga cuma istilahnya nganggo topi cuma separuh, ketok separuh kupingi Salman sing ombo niku ketok, sehingga dipoyoki mbek koncone niku. Lahu, maka dikatakan sama ke Salman, syawwahta nafsaka, awakmu iku nganggo klambi ngono kok gare elek sih. Di zaman sahabat ya sama seperti kita, ono koncone ketok elek ngono dipoyoki, sampeyan gak pantes nganggo klambi koyo ngono, mestine sing nutup, ikine sing dawa. Batine Salman karo ta nek kainku iku kurang, ya. Tapi jika ndak dikatakan syawwahta nafsaka, lek awakmu iku kok niku wis elek tambah elek. Ah ngeten. Qala Salman, innal khaira khairul akhirah. Sesungguhnya kebaikan sejati itu adalah kebaikan akhirat. Gak apa-apa aku elek nang donya, pancene aku gak cukup uang saya untuk beli kain yang menutupi tubuh saya. Biarlah saya di dunia dikatakan jelek, tapi saya di akhirat kelak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Innal khaira, sesungguhnya kebaikan, sesungguhnya kesuksesan, khairul akhirah, yaitu sebaik-baik nanti kalau sudah di akhirat.
Gak apa-apa saiki melarat, tapi meni-meni aku iso mlebu surga. Nah, bagi kita yang mungkin hidup kita agak soro, jok sampai ninggalno ibadah. Soro Pak, tentunya, mboten napa-napa, enten waktunya, ada batasannya kita. Di dunia ini paling baina sitin wasabain, antara 60 sampai 70. Melarat gak apa-apa. Tapi tetap ibadah. Ya, tetap jamaah, tetap sedekah nek duit 1000, sedekah 500. Tetap aja kita berbuat baik dengan kondisi kita. Yang memungkinkan kalau kita kelak kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan orang-orang yang taqwallah. Ojo sampai dunyane remek, akhirate remek. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ojo sampai. Nek sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, itu harapan kita. Yaitu yang dunia soro lah wis soro. Mangan kadang-kadang cuma sedino ping pindho, kadang-kadang sehari sekali. Saya tadi mau berangkat itu ada itu tayangan menjadi raja sehari ya. Tahu nggak sengaja saya itu anak-anak itu nyetel, oh raja sehari. Singkatnya orang itu ngamer. Jika dong sama suaminya yang nutuk kayak apa itu musik Jogja itu, nyewa di sebuah rumah peta. Terus ditanyakan berapa pendapatannya sehari, pinten, suida Terus apa yang dimakan? Asalkan anak saya yang makan, saya tidak makan tidak apa-apa. Masih ada Pak. Di negara kita itu seperti itu. Penghasilan sehariannya 60.000 Pak. Allah. Dan itu masih ribuan bahkan jutaan bangsa Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka bersyukurlah kalau kita masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa punya simpanan. Bersyukur, perbanyak bersyukur Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ojo tau nelongso. Nek cuma pasar turi sepi sedino rong dino, ramene rong wulan. Sampai nek sepi asroh. Mung rame. Kok iku bala. Nek sepi cerita nang wong koncone. Nek rame gak diceritani jangan. Kita bersyukur. Ya seperti ini tadi. Ya kadang nonton TV itu perlu untuk refleksi diri kita. Kan nggak terbayangkan Pak. Punya anak, ada keluarga 4, nyewa dalam satu petak rumah, nunggak pisan 3 wulan, sehari penghasilannya kadang-kadang 60.000, kadang 100.000. Anaknya waktu itu digendong diombeni banyu teh. Allah. Si ibu ingin ngasih susu, tapi ya sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, mari hablum minallah kita perbaiki, hablum minannas kita perhatikan. Mudah-mudahan kita dengan 2 hal itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.